Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, salam Kukar Cerdas. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Minawati. Hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku dan subtema 1 gemar berolahraga. Selain berolahraga, ada beberapa kegiatan permainan yang bisa membuat tubuh kita sehat. Dan dalam permainan, ada peraturan yang harus kita patuhi agar permainan berjalan lancar. Sahabat cerdas, kita juga bisa menghitung anggota kelompok kita dalam sebuah permainan. Dan kita juga bisa menghasilkan sumber bunyi buatan dari yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sahabat, tahukah kamu permainan apa yang bisa menyehatkan tubuh? Dan tahukah kamu sumber bunyi alam dan sumber bunyi buatan apa yang ada di lingkungan kita? Mari kita cari bersama. Yuk simak video berikut ini. Tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar permainan dan olahraga, kalian diharapkan mampu memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. 2. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga. 3. Kalian diharapkan dapat melakukan penjumlahan 2 bilangan yang hasil maksimalnya 10 dengan bantuan benda konkret. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Sahabat cerdas, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, Udin dan teman-teman sedang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Sebelum bersepeda, ada beberapa yang dipersiapkan Udin dan teman-teman. Apa saja yang disiapkan mereka? Yang pertama, persiapan. Udin menggunakan helm, sepatu, serta pelindung siku dan kaki. Setelah itu, saat kegiatan, Udin bersepeda dengan hati-hati dan ketika di jalan, Udin bersepeda di pinggir jalan. Setelah kegiatan, maka Udin meletakkan kembali sepeda di tempat semula. Nah, sahabat, inilah persiapan yang dilakukan Udin sebelum bersepeda. Apakah kalian melakukan persiapan ini juga? Sahabat cerdas, mari kita simak cerita berikut ini. Benny bermain kasti bersama teman-teman. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai permainan, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, sahabat, pada cerita tersebut, Benny dan kawan-kawan bermain kasti. Mereka mematuhi peraturan dan jujur. Karena mereka mematuhi peraturan, akhirnya permainan mereka berjalan lancar dan mereka pun bermain dengan gembira. Coba kita perhatikan, ada beberapa contoh olahraga dan permainan yang menyehatkan badan kita. Dan kita baca bersama-sama ya, olahraga apakah itu? Yang pertama adalah sepak bola. Yuk kita baca bersama. Sepak bola. Yang kedua, bersepeda. Yang ketiga, renang. Dan yang keempat, ular naga. Yang kelima, lompat tali. Yang keenam, tapak gunung.
Nah, sahabat, inilah beberapa contoh olahraga dan permainan yang bisa kita lakukan di rumah bersama saudara atau teman kita yang berdekatan di rumah. Sahabat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita bermain. 1. Makan siang. Yang kedua, menyelesaikan tugas dari sekolah. Yang ketiga, setelah menyelesaikan tugas, jangan lupa merapikan kembali meja belajar kita agar selalu rapi. Dan sebelum bermain, harus tidur siang dulu ya secukupnya. Setelah itu, sebelum keluar rumah, harus berpamitan pada orang tua. Dan jangan lupa, ketika bermain, kita membawa bekal minum. Agar ketika haus, bisa langsung minum dari botol minum yang kita bawa. Sahabat cerdas, berikut beberapa contoh kegiatan yang baik dan tidak baik kita lakukan saat bermain. Mari kita lihat gambar yang pertama. Pada gambar pertama, ada seorang anak-anak marah-marah ketika bermain. Apakah ini sikap yang baik? Tidak, ini merupakan sikap yang tidak baik. Gambar yang kedua, seorang anak atau seorang kakak berebut mainan kepada adiknya. Dan mereka bermainnya tidak rukun. Apakah ini merupakan sikap yang baik? Ya, ini sikap yang tidak baik. Yang ketiga, ada dua orang anak yang bertengkar dan mereka bermain dorong-dorongan. Apakah ini merupakan sikap yang baik? Tidak, ini juga merupakan sikap yang tidak baik. Coba kita cermati gambar yang keempat. Ada beberapa orang anak, mereka bermain bersama-sama. Mereka bermain riang gembira dan bergiliran. Apakah ini merupakan sikap yang baik? Ya, ini merupakan sikap yang baik. Gambar selanjutnya, ada seorang kakak dan adik mereka bermain bersama-sama dengan rukun. Mereka memainkan mainannya masing-masing yang disukai. Apakah ini merupakan sikap yang baik? Ya, benar. Ini merupakan sikap yang baik. Dan gambar yang terakhir, ada sekelompok anak yang berolahraga. Mereka menunggu giliran dengan berbaris. Apakah mereka ini melakukan sikap yang baik? Ya, ini sikap yang baik karena mereka tertib dalam berolahraga. Sahabat cerdas, mari kita melakukan penjumlahan dua bilangan dengan bantuan benda. Perhatikan gambar berikut. Kita akan mencari banyaknya anak pada gambar tersebut. Sebelumnya mari kita kelompokkan terlebih dahulu agar mudah dalam penghitungannya. Di sini ada satu orang anak yang memakai baju merah. Kita tulis 1. Dan ada 4 anak yang memakai baju biru. Kita tulis 4. Jadi, jumlah anak di dalam gambar adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Perhatikan gambar berikutnya. Ada berapa anak pada gambar ini? Mari kita hitung anak yang berbaju hijau. Anak yang berbaju hijau ada 5. Kita tulis 5. Dan anak-anak yang berbaju putih ada 2. Kita tulis di sini 2. Jadi banyak anak pada gambar ada 7. Dan di dalam gambar tersebut ada beberapa peralatan untuk bermain kasti. Mari kita hitung bersama-sama. Pemukul kasti ada 3. Kita tulis 3. Dan bolanya, kastinya ada 3. Kita tulis 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi jumlah peralatan kasti pada gambar ada 6. Contoh berikutnya, kita akan menghitung ada berapa anak pada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yang berbaju kuning. Kita hitung ada berapa anak? Ada 5 anak yang berbaju kuning dan kelompok B ada 4 anak yang berbaju orange. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dan kita akan menghitung
Berapa bendera pada gambar? Bendera yang berwarna merah ada 3 dan bendera yang berwarna putih ada 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sahabat, mari kita mengenal bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya, suara peluit. Contoh yang kedua, suara tepuk tangan. Contoh yang ketiga, suara beduk. Selain pada gambar ini, ada beberapa bunyi buatan di sekitar kita. Misalnya, suara televisi, suara kendaraan bermotor, suara radio, suara handphone, dan masih banyak lagi suara buatan yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua yaitu suara buatan dari alam, atau bunyi alam adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alam. Contoh yang pertama, suara burung yang berkicau. Yang kedua, suara guntur dan angin berhembus. Yang ketiga, suara ayam berkokok. Selain pada gambar ini, ada beberapa bunyi alam yang ada di lingkungan kita. Misalnya, suara air di lautan, suara kucing, suara kodok, dan masih banyak lagi suara yang dihasilkan oleh alam. Sahabat, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa, jika bermain harus bersikap besar hati dan menerima kekalahan, mentaati peraturan dalam permainan. Sebelum pergi bermain, jangan lupa selesaikan dulu tugasmu ya, dan jangan lupa berpamitan pada orang tua. Dan sahabat, ingat, sumber bunyi ada 2, yaitu bunyi buatan yang dihasilkan oleh manusia dan bunyi alam yang dihasilkan oleh alam sekitar kita. Demikian sahabat pelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dimengerti, bisa tanyakan pada ayah dan bunda, saudara, atau ibu gurumu ya. Baiklah, mohon maaf atas segala salah kata. Salam Kukar Cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.